pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Khairuddin Simanjuntak. Beliau merupakan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga adalah anggota dari Badan Anggaran di DPRD Provinsi. Nah, beliau merupakan sosok yang sangat berpengaruh dari daerah pemilihan beliau sebelumnya, yaitu Pasaman ya Pak ya? Pasaman dan Pasaman Barat. Oke, nah sekarang nih saya lagi mau menuju ke ruangan Bapak. Ya. Yuk Pak, di mana Pak ruangan Bapak? Ini 506. Inilah ruangan saya. Oke Pak. 506. 506. Ruangan di Komisi 4 ya Pak ya? Komisi 4. Ini ruangan Komisi 4. Kita setiap anggota DPR itu dikasih ruangan yang sederhana tapi nyaman. Iya, sederhana sekali ya Pak ya, ternyata ruangan di Panggil sana. abang aja deh, biar Oh, lebih. Saya biasa dipanggil Bang Juntak kalau di kampung itu. Jadi lebih akrab nih saya panggil Iya, Bang Juntak lebih aja akrab. sekarang ya. Apalagi saya berhadapan dengan kru-kru wartawan. Saya kan mantan wartawan ini. Ah, Bapak wanita. Iya, Bang cukup Juntak lama, wartawan. hampir 15 tahun lebih saya jadi wartawan di Wah, luar Pasaman biasa. itu. Nah, makanya saya terbiasa dengan buku-buku. Coba lihat ini, Dek. Tebal-tebal. Sehari-hari ini makanan kita nih. Makanan sehari-hari Iya, anggota dewan makanan emang seperti sehari-hari ini ya Bang ya? yang membahas. Coba lihat cukup banyak. Jadi cukup. Kadang-kadang kita meninggalkan daerah kita. Ada pertanyaan, di mana sih setelah terpilih? Kadang-kadang enggak nampak. Begini sehari-hari kita kan memperjuangkan daerah pemilihan kita itu dari ruangan ini. Dari ruangan ini dengan dan dokumen-dokumen semua ini. iya, yang harus kita makan setiap hari, ketebalannya. Banyak hal yang harus kita pelajari, mulai dari peraturan daerah, undang-undang terbaru, peraturan-peraturan terbaru, baik dia peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen. Oke. Ini Abang ada agenda apa aja nih? Hari ini kita juga ada agenda pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran. Ya, dari kita Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama tim anggaran pemerintah daerah. Tapi saya nggak ganggu nih kan kalau saya Enggak, diskusi kita nanti sebentar nih sama Abang. insya Allah ada jamnya. Ini kan masih pagi. Oke. Masih pagi, nanti di jam 10 baru kita mulai. Bang, ini saya lihat ini beda ya dari ruangan-ruangan lain. Ini bukunya banyak sekali. Ini apa emang seperti ini keseharian Abang? Kalau saya memang keseharian itu kan di samping rajin membaca, saya juga membuat oret-oretan ini. Misalnya di kampung, di Pasaman Barat itu, jauh-jauh hari kita sudah ada tujuan. Misalnya kalau masjid mana yang mau kita bantu, mana MDA, mana TPQ, kita jauh-jauh hari sudah punya konsep. Sudah punya konsep? Iya, sudah punya konsep yang akan kita perjuangkan dari APBD yang banyak ini. Dari anggaran pemerintah belanja daerah provinsi ini. Makanya mungkin agak berbeda sedikit lah. Gitu. Sedikit. Tapi saya pengen lihat dong, Abang duduk nih sebagai anggota dewan di mejanya, gimana sih bentuknya? Saya kalau begini agak apa juga, soalnya diwawancarai langsung. Biasanya saya mewawancarai. Karena wartawan ya Bang? Iya, karena wartawan. Jadi sehari-hari saya juga dibantu staf saya, ajudan pribadi saya lah. Ayo Pak Lan, dikenalkan dulu. Ayo Pak Lan. Ini sehari-hari dengan saya dibantu juga oleh yang lain. Kenapa? Beliau ini sudah saya anggap anak dia. Di samping memang dia generasi muda Partai Gerindra yang sudah pernah dididik di Hambalang seperti kami. Ya, silakan. Iya, tapi Bapak sayang sekali ya bersama ajudannya. Jarang-jarang loh Pak ada yang seperti itu. Dia sebenarnya bukan saya anggap bekerja dengan saya, tapi sudah bagaikan anak buat saya. Iya. Begitu juga di rumah, kebiasaan saya sehari-hari. Saya ini kan sebelum jadi anggota dewan sama dengan adik-adik. Di lapangan, jadi wartawan, jadi aktivis di kampung. Saya jadi penasaran nih Bang, Abang nih orangnya sebenarnya seperti apa sih? Saya mungkin latar belakang saya, baik pendidikan, saya kan lebih banyak di luaran saya mendapat semua ini. Sebagai wartawan, sebagai LSM, organisasi masyarakat yang lain. Saya di kampung itu menjadi ketua motor Pantirau, ketua sopir. Saya pernah jadi sopir juga. Luar biasa. Kalau gitu kita kayaknya lebih asik diskusi di sini aja gimana? Yes, biar lebih enak biar lebih enak kita ngobrolnya. Kalau gini kayak kerja bener ya Bang ya? Iya. Ayo di sini aja duduk deh, biar lebih santai kita. Kita ini kan saya dengan siapapun setelah berkenalan 1, 2, 3, 5 menit, saya lebih
mengajak kekeluargaannya. Lebih suka ngobrol kayak gini, Iya. emang lebih enak sih Bang ya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan Bang Khairudin Simanjuntak. Nah sebelum kita diskusi yang lebih dalam-dalam dulu nih Bang, pasti pengen penasaran sih sebenarnya masa kecil Bang Juntak tuh seperti apa sih orangnya? Kalau saya teringat masa kecil langsung kilas balik kehidupan itu saya sangat sedih. Saya tinggalnya kan besarnya kampung kecilnya itu namanya Sukadamai. Sukadamai? Iya, Di Nagari Pasaman. Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Oke. Kampung biasa seperti di Sumatera Barat ini, daerah kita itu kan masih daerah tertinggal ya, Iya. daerah tertinggal. Cuman saya kalau ditanya masa kecil langsung teringat aja bagaimana susahnya dulu. Saya anak yatim piatu itu ketika naik kelas 6 SD. Kelas 6 SD Bapak sudah yatim Iya, piatu waktu itu? di kelas 5 itu ibu saya meninggal duluan. Baru di naik kelas 6 itu orang tua laki-laki meninggal lagi. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan pada saat itu kakak-kakaknya Bang Juntak? Iya, kami kan keluarga yang susah. Jadi saudara-saudara yang lain itu merantau di kampung orang lah, mencari kehidupan. Dan juga masih ada yang sekolah juga. Kakak saya, abang saya juga masih sekolah. Ya, ketika anak yatim piatu itu, jadi akhirnya saya tinggal sendiri di rumah. Pada saat itu masih SD tinggal sendiri di rumah? Iya, masih SD kelas 6 saya sudah tinggal sendiri di rumah. Luar biasa sekali bisa sampai seperti ini ya Pak ya. Susah nggak Pak waktu itu? Bukan susah lagi sebenarnya. Sudah di bawah titik nadir lah buat kehidupan Masih SD? seorang anak yang Minum dulu Pak sedikit Pak. ya, saya juga keluarga itu di kampung tidak ada. Ibu saya berasal dari Tanah Melayu, Rokan Hulu. Bapak saya dari Sumatera Utara. Jadi tidak ada keluarga dari ayah dan tidak ada keluarga dari ibu. Gimana cara Bapak bertahan pada saat itu Pak? Dari kasih sayang masyarakat yang ada di sana. Di samping juga saudara-saudara yang lain kan membantu juga. Cuman permasalahannya pada waktu itu kan telekomunikasi tidak sebagus sekarang. Ketika kita tidak ada, kalau sekarang langsung bilang, Bang, saya lagi nggak ada makan nih, Kak. Pada waktu itu sangat sulit. Apalagi waktu itu masih kelas 6 SD. Untuk mendapatkan makan saja itu... Saya sepulang sekolah itu kadang mengambil pasir. Pasir di bandar di depan-depan rumah kita itu, kalau ada orang membangun rumah, pada waktu itu saya masih teringat satu kalengnya itu 150 perak. Sepulang SD itu kita mengambil pasir di air, itulah yang kita angkat ke orang membangun rumah. Tapi kan tidak selamanya ada. Tapi alhamdulillah masyarakat di sana sudah menganggap saya sebagai anak. Itulah yang membuat daya juang saya juga tinggi. Dari kecil sudah berjuang seperti itu, melihat bagaimana sudah merasakan susahnya hidup ya Pak ya. Dari kelas 6 SD itu kan tidak setiap hari ada uang 150 rupiah untuk beli makan. Iya. Saya masih teringat. Pergi sekolah tidak makan, tidak sarapan. Sampai di sekolah juga nggak ada. Pulang sekolah belum tahu mau makan di mana. Saya jadi sedih. Ayo diminum deh. Ya. Tapi alhamdulillah masyarakat di sekeliling itu mendukung saya dengan sepenuh hati, kasih sayang. Cinta dari masyarakat. Iya, saya ini namanya saja orang tua meninggal, tapi masyarakat banyak di sana famili-famili yang sudah dekat itu mungkin karena hubungan baik orang tua sudah seperti saudara kandung lah buat saya. Banyak memperhatikan juga. Lalu ketika Bapak sudah SMP nih, kan dari SD sudah berjuang sendiri. Pas SMP itu masih... Dari SD itu saya mendaftar seorang diri. Mendaftarkan ke sekolah. Jadi saya udah biasa berjuang lah. Sudah biasa berjuang dari kecil. Iya. Dari SMP itu masih kerja serabutan seperti itu? Iya. SMP juga ada abang
Abang juga bantu juga si abang, kakak, saya tidak meniadakannya. Cuma pada waktu itu kan masih dalam tahap berjuang semuanya. Iya, semuanya sedang berjuang. Mau berkomunikasi dulu, telepon juga belum Iya, ada. Kita dulu paling surat. Surat itu kadang-kadang sampainya bisa sebulan loh, bisa Iya. 2 minggu. Kalau datang wesel namanya pada waktu itu. Dulu mengirim tuh wesel dia, wesel pos. Itu tidak langsung. Kadang sudah sampai di pos bisa 1-2 hari baru diantar ke rumah atau ke sekolah. kalau ada yang mendesak ya nggak bisa langsung. Kita harus bisa berjuang sendiri ya, Pak. Iya. Karir pertama abang nih setelah kerja serabutan itu sampai SMA pun masih seperti itu? Saya dulu SMA-nya pernah di Jambi, Pernah di Jambi? mengikut kakak, sudah itu pindah ke Padang. Pindah ke Padang? Iya, kenapa saya harus kerja di kota? Kalau di kampung kan tidak ada pekerjaan yang bisa diandalkan untuk mendukung sekolah kita lah. Setelah di Jambi, kelas 2 saya pindah ke Kota Padang. Di Kota Padang, ingat enggak ada dari Seteba ke Balai Baru? Iya. Saya pulang sekolah itu jadi kernek, Cigak Barua namanya. Oto Cigak Barua. Jadi kenek? Jadi kernek dulu. Nah, akhirnya saya dipercaya, waktu itu ada juga saudara di sini yang punya mobil Cigak Barua, tapi dia angkutan barang sebenarnya yang dibuat jadi angkutan orang dari Simpang Seteba Perumnas ke Balai Baru. Pada waktu itu belum seperti ini jalannya. Masih batu ya, belum ada aspalnya kali ya? Iya. Sebesar itu rasa cinta dan kasih sayang masyarakat di daerah Bapak sebelumnya, gimana sih perasaan Bapak sama orang-orang yang dulu membantu Bapak? Setelah saya jadi begini, saya menganggap orang tua kandung semuanya yang ada di kampung itu. Makanya alhamdulillah saya sudah 3 kali menjadi anggota dewan. Iya. 2 kali di kabupaten dan ini di provinsi. Oke. Nah, karir politiknya pertama kali itu seperti apa, Pak? Dari kenek dulu nih, setelah jadi kenek Bapak apa yang Bapak lakukan? Setelah tamat sekolah itu kan saya merantau kemana-mana lah. Oke. Pernah ke Batam, terus terakhir ke Medan. Di Medan saya bergabung, saya memang bukan mahasiswa. Iya. Tapi setelah saya bawa mobil, saya kan sudah pernah jadi kernek nih di Kota Padang waktu Benar. sekolah. Jadi tamat sekolah itu saya sudah bisa bawa mobil. Nah, sudah bisa bawa mobil, terus dibantu kakak saya mendapatkan SIM. Ya. Nah, baru saya merantau. Tapi sebelum itu saya juga pernah di Jambi, merantau ke Batam. Di Batam, dari Batam pulang ke kampung, terus merantau lagi ke Medan. Di Medan pada waktu itu saya ke sana 97. Tahun 97. Nah, saya juga sudah gabung-gabung dengan para mahasiswa. Saya dari kecil kan orang tua itu mengatakan ke saya bahwasanya kalau kita membaca 2 jam sehari, Iya. sudah sama ilmu kita dengan sarjana katanya. Iya. Makanya membaca itu sampai sekarang jadi kewajiban, Jadi kewajiban. buat saya. Minimal 2 jam. 2 jam. Jadi di sana itu saya kalau di Medan kan kita ada sopir satu namanya. Iya. Sopir satu itu mulai kerjanya dari jam 5 habis subuh. Kadang-kadang sebelum subuh kita udah jalan, baru subuh dia sampai jam 9. Dari jam 9 dikasih lagi sama sopir 2. Jadi saya banyak waktu membaca koran, gabung-gabung dengan aktivis, mahasiswa. Pada saat itu belum mahasiswa? Saya tidak mahasiswa. Saya tidak sekolah, tapi saya gabung-gabung. Pergi ke kos mahasiswa, diajak gabung-gabung. Saya kan baca koran terus nih, perkembangan terbaru dia. Saya punya langganan koran sampai 2 lah. Jadi saya sarapan pagi itu sudah baca koran dulu di pagi hari. Itu yang kurang. Jadi mengikuti perkembangan pada waktu itu kan sudah mulai hangat nih, tentang reformasi. Kami sudah ikut-ikut rapat, ikut itu. Jadi saya kilas balik ke belakang. Di 98 itu duluan Medan loh. Duluan Medan, jadi duluan Medan bergerak daripada Jakarta. Wow. Di awal Mei itu Medan sudah bergerak. Pada waktu itu di permulaannya itu saya masih teringat malam tanggal berapa saya lupa, di Aksara namanya. Mulai dari Simpang Mandala ke Aksara
Di mana-mana mahasiswa, masyarakat sudah mulai keluar. Di situ. Baru setelah 2-3 hari Jakarta bergerak. Dan Bapak pada saat itu ada di sana? Bukan ada di sana, memang termasuk pelakunya. Kalau istilahnya pada waktu itu kan provokator katanya. Sebenarnya kita tidak ada merasa provokator, cuman kita melihat pemerintahan pada waktu itu banyak oknum lah, bukan beberapa, yang sudah melenceng dari cita-cita para pejuang kita dulu. Jadi itu yang memotivasi Bapak, walaupun saya bukan mahasiswa nih, saya tahu dan saya harus melakukan perubahan. Iya, karena saya baca koran terus setiap hari. Saya baca koran terus, saya punya langganan koran, Waspada. Saya beli terus itu. Nah, itu. Oke, lalu kembali ke Sumatera Baratnya itu kan? Setelah 98 itu kan ekonomi sangat turun. Kita pada waktu itu harga-harga sangat mahal. Ya. Jadi sopir itu tidak menjanjikan lagi. Benar. Setelah saya aktivis, saya dari kampung kan saya sudah tahu ada persawahan namanya di Batang Sumpu. Sudah kena banjir dia hampir 30-40 tahun lebih. Saya pulang kampung itu awal-awalnya saya juga membawa mobil. Sampai-sampai saya dipercaya teman-teman jadi ketua sopir Pantirau, Ibsopara pada waktu itu namanya. Ketua sopir Pantirau. Oke. Ada namanya Kecamatan Panti sampai Kerau di Kabupaten Pasaman tersebut. Nah, jadi saya didaulat jadi ketuanya. Setelah itu karena saya memang sering bergabung, saya bergabung jadi LSM di Kota Padang pada waktu itu. Saya memang melihat perkembangan terus. Berarti Bang Juntak nih bolak-balik nih dari Pasaman ke Padang, Pasaman ke Iya, Padang. sering. Walaupun saya bawa mobil, saya gabung ke Padang. Ada waktu itu namanya LSM Walinusa, Wahana Lingkungan Nusantara. Saya jadi direktur regional wilayah Pasaman. Pada waktu itu Pasaman dan Pasaman Barat itu kan masih gabung. Iya, benar. Iya. Jadi emang pergaulannya emang dari situ ya, dari bolak-balik Pasaman. Iya, dari terminal ke aktivis gitu loh, iya, pergaulan saya. Ya seperti yang di Medan. Di Medan pun seperti itu, lalu kemudian karakter itu nggak bisa hilang ya? Karakter itu tidak bisa hilang. Setelah itu saya konsen waktu itu memperjuangkan ke pemerintah daerah supaya Batang Sumpur persawahan yang sekian ribu hektar terbenam selama lebih 30 tahun. Alhamdulillah dengan kegigihan kita dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, bukan saya sendiri. Dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, ada wali nagari juga, ada tokoh-tokoh masyarakat. Mendesak, mendatangi para pengambil kebijakan, bupati, anggota dewan, supaya Batang Sumpur tersebut dikorek. Iya, lalu disedot. Apakah berhasil pada saat itu? Alhamdulillah berhasil, kering dia. Setelah kering, mulailah nama Khairuddin Simanjuntak itu di tengah masyarakat, bukan lagi di terminal, bukan lagi di mobil kan. Tapi akhirnya disitulah awalnya masyarakat. Disitulah saya jadi aktivis. Akhirnya sering diundang rapat di kantor wali nagari, di kantor camat. Alhamdulillah pada waktu itu ada aturan lembaga-lembaga di nagari mengangkat memilih pengurus LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Oke, kalau di nagari dia. Iya, jadi LPMN. Iya. Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua LPMN Nagari Panti pertama kali. Oke. Begitu dia. Akhirnya saya konsen lah di bidang sosial kemasyarakatan. Saya di batin saya itu ajaran agama kita kan. Iya, agama Islam. Itu di dalam batin itu terpaku dia. Walaupun saya tidak pernah sekolah agama, tapi kan kita mengaji dulu. Waktu kecil itu kita mengaji. Setiap malam, walaupun dari kecil saya setiap malam mengaji ke tempat pengajian. Nah, jadi terpatri dan teringat betul kata-kata guru mengaji saya. Apa itu? Apabila kita mengurus hidup orang banyak, peduli terhadap orang banyak, maka Allah
akan mengurus dan akan peduli terhadap diri kita. Luar biasa sekali. Dan itu sampai sekarang Dan sampai sekarang itu masih ditanamkan terpantak dia di hati dan hati nurani saya. Dan itu yang memotivasi Bang Juntak untuk terjun ke dunia politik. Sebenarnya tanpa sengaja. Saya awal-awalnya, walaupun sejak SD itu cita-cita saya cuma dua. Apa itu? Kalau tidak menjadi polisi, perwira polisi, saya kan waktu SMA pernah ikut tes Akabri. Akabri pada waktu itu. Oke. Akabri pada waktu itu ya. Jadi cita-cita saya itu kalau tidak menjadi polisi, perwira polisi, menjadi anggota DPR. Nah, itu cita-cita saya dari dulu. Alhamdulillah saya tidak lulus di Akabri. Mungkin dengan sendirinya setelah saya di kampung jadi aktivis, dilihatlah oleh pengurus partai. Diliriklah saya ini. Siapa sih? Akhirnya saya Simanjuntak ini. Iya, pada waktu itu ada P3 Reformasi. Ya. Awal-awalnya P3 Reformasi dulu namanya, yang diketuai oleh almarhum Buya Zainuddin MZ. Saya gabung pertama kali ikut bukan deklarasi, tapi ikut membantu para deklarator dalam beberapa hal. Oke. Dulu P3 Reformasi namanya. Iya. Partai dari P3 Reformasi akhirnya jadi Partai Bintang Reformasi. Oke. Itu tahun berapa ya? Di awal-awal pemilu Di dulu. awal-awal pemilu Iya. tahun 2003, 2000. Iya, 2002, sekitar 2003. situlah. Jadi saya masih lajang waktu itu, belum menikah. Oke. Jadi saya sudah menjadi calon legislatif itu dari lajang. Tapi mungkin karena ketiadaan buat operasional saja pun tidak ada, dan berdasarkan mungkin masyarakat belum mempercayai saya pertama kali ikut menjadi calon legislatif itu tidak terpilih. Itu di tahun 2004. Ya, 2004 ya. Pertama Ya. kali. Itu masih di Pasaman kan itu? Masih di Pasaman. Oke. Seterusnya saya ikut ada pilkada waktu itu. Iya. Pada waktu itu ada pilkada, karena saya aktivis, kan sudah dekat saya dengan pemerintahan ini. Dengan pemerintah dekat dan dengan masyarakat juga sudah dekat. Jadi ada waktu itu wakil bupatinya Bapak Beni Utama. Bapak Beni Utama. Ya, sekarang sudah menjadi bupati. Saya merasa sangat dekat dengan beliau. Saya biasa saja makan di rumahnya, tidur di ada rumah di belakang waktu dia menjadi wakil bupati. Waktu itu pilkada. Iya. Saya mendukung beliau. Tapi pada waktu itu belum ada rezekinya. Makanya sampai sekarang bupati itu, ya saya kan sudah merasa seperti abang. Keluarga sendiri. Bukan ya? keluarga, merasa abang. Abang sendiri. Saya ke beliau itu menelepon jam 3 subuh pun kalau ada kepentingan saya tidak ada segannya. Biasanya kalau belakangan ini kami sering komunikasi setelah habis sholat subuh. Iya. Baik beliau ke saya sebagai adik, dan saya ke beliau sebagai abang. Jadi dari Panti ke Lubuk Sikaping itu kan ada sekitar setengah jam lebih lah. Benar. Saya waktu itu hanya punya kendaraan roda 2. Roda 2 bekas. Nah, itulah saya sering datang ke sana. Abang Beni Utama ini, abang bagi saya, Bupati Pasaman sekarang, juga merasa sangat, saya lihat dari cara dia juga merasa dekat ke saya. Bukan saya saja sebenarnya. Iya. Saya lihat sepintas lalu. Dan dari semua perjuangan yang sudah pernah Bang Juntak alami dari kecil, berjuang sebagai anak yatim piatu, kemudian jadi aktivis jalanan, pernah jadi kernek juga, jadi sopir, dan sekarang ada. Saya pernah juga jadi wartawan. Juga pernah jadi wartawan. Setelah jadi LSM saya wartawan. Sekarang sudah di Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita jeda sebentar dulu. Ya, setelah ini kita silakan. akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa tetap di Parlemen Sumbar. Nah, pemirsa, kita masih bersama dengan Bang Khairuddin Simanjuntak di ruangan beliau. Nah, apalagi nih Bang, satu hal yang sangat membekas
yang pengalaman berkesan Saya yang dari- walaupun saya di lapangan terkesan seperti preman, Iya. terkesan sebenarnya enggak. Yang paling membekas itu saya dari dulu kalau keluar rumah itu rapi. Walaupun sepatu pada waktu itu cuma satu, sering terkelupas. Saya kalau keluar dari rumah sepatu membeli, sampai terkelupas. iya membeli lem Alteco dulu. Saya takut nanti setelah berjalan nampak terkelupasnya, saya jaga Itu itu. ada waktu sekolah itu. Tidak, setelah aktivis lah. Setelah aktivis. Kalau sekolah dulu ada dikirim Oke. dari. Jadi saya pergi dari rumah membeli Alteco di kedai, saya bawa. Saya lagi duduk nih dengan camat, misalnya dengan pejabat. Saya lihat sepatu saya terkelupas, saya ginikan lem Alteco-nya. Baru saya pijak lama, saya kantongi lagi, dia kering, baru dia bagus lagi. Sampai seperti itu ya, Ya, Pak? tapi saya tetap rapi keluar, walaupun Iya, pakaian benar. saya cuma 2-3 helai. Iya benar. Oke. Karena kerapian itu kan harus dijaga. Ya benar sekali. Iya. Tapi itu pengalaman yang sangat berkesan sekali ya, Pak? Ya berkesan sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Kalau bahkan dengan anak muda itu, dengan mahasiswa saya pasti cerita tentang itu. kalau perjuangan itu nggak gampang sebenarnya. Ya tidak gampang. Harus- Perlu perjuangan yang betul-betul dari batin juga sebenarnya. Lalu pertama kali terpilih itu, Setelah selesai pilkada, saya menikah. menikah. Pada saat pilkada itu Saya masih lajang. Oke. Saya menikah setelah pilkada di 2005. Di 2005 saya menikah dengan seorang istri, kebetulan guru. Beliau guru. Guru dan sangat jauh dari tempat tinggal saya di Talamau. Di Kecamatan Talamau yang sekarang Pasaman Barat. Ketemunya gimana dulu itu? Ketemunya kebetulan abangnya juga aktivis. Oh, begitu. Abangnya aktivis, saya aktivis, secara tak sengaja ketemu gitu loh. Iya, Jadi iya. sebenarnya agak segan kita, masa adik Dari kawan teman kita gitu. Ya tapi itulah jodoh. Saya sebenarnya ya teman sesama aktivis pada waktu itu ketemu, akhirnya jodoh. Itulah kuasa ilahi Iya. yang tidak bisa kita ikut campur. Karena saya lihat dia sederhana, dari keluarga yang taat agama. Saya bermimpi saya setelah saya kenal 3,5 tahun baru kami menikah. Dan pada waktu itu jujur saja ada keluarganya yang meragukan saya. Ini Iya. siapa sih Khairuddin Simanjuntak? Keluarganya tidak jelas. Pamannya tidak ada di sini, mamanya tidak ada. Di mana sih Kakak-kakaknya keluarganya kan begitu. Iya. Jadi Tapi bagaimana cara abang meyakinkan keluarganya pada saat itu? saya tunjukkan saya ini walaupun saya setengah preman tapi saya aktivis loh gitu. Karena dia dari keluarga yang berpendidikan akhirnya bisa mengerti dengan pelan-pelan. Akhirnya mempercayailah saya datang bertamu boleh begitu. Jadi Jadi itu di juga tahun menjadi- 2005 itu kami nikah. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi untuk jadi lebih maju juga ya, Bang ya? Istri saya ini orang yang sangat sederhana dan memberikan motivasi yang sangat kuat mendukung apapun di pergerakan itu. Dia tidak pernah meminta uang. Tidak pernah menanyakan setelah saya keluar dari rumah, Ya. tidak pernah menanyakan ada uang enggak. Saya tidak diberikannya kewajiban untuk memenuhi nafkah. Karena dia tahu saya ini aktivis di lapangan. Ya namanya aktivis tentu Uangnya nggak ada uang. nggak ngalir tiap bentar. Oh enggak, jangan kita bayangkan ada uang, enggak ada. Begitu pengertiannya keluarganya. Iya, paling nanti ada honor setelah saya jadi wartawan, ada honor dari humas, tulisan ada honor. Nah, Dari begitu. situlah ya. Iya. Oke. Lalu pertama kali mencalek dan kemudian terpilih di daerah Pasaman itu seperti apa? Oh, memang sangat berat tantangannya. Istri saya di Kecamatan Talamau, Benar. Kabupaten Pasaman Barat. Sementara daerah pemilihan saya Kecamatan Panti dan Kecamatan Duakoto. Oke. Jauh. Memang ya? Cuman bagi saya karena saya aktivis, saya sudah punya keluarga-keluarga di beberapa tempat yang pernah ya namanya keluarga yang menganggap saya sebagai anak, sebagai adik, sebagai kemenakan. Iya. Saya banyak di titik tempat di kampung-kampung yang orang tua saya.
Nah, di kedua kali itu waktu saya masih bujangan kan tidak terpilih. Alhamdulillah di kedua kalinya saya terpilih dari Partai Bintang Reformasi besutan Janin MZ. Iya. Seterusnya di yang kedua Partai Bintang Reformasi tidak ikut lagi. Lalu Saya bergabung dengan Partai Gerindra. Alhamdulillah terpilih juga. itu pada tahun 2000 Sudah 14 ya? 2014, 2020, 2019 kan. Jadi semenjak pertama kali di Partai Bintang Reformasi, kemudian pindah ke Partai Gerindra dan sampai sekarang masih di Partai Gerindra. Iya, karena sesuai dengan karakter saya gitu. Iya. Lalu memutuskan untuk pindah ke provinsi itu gimana? Saya melihat bahwasanya kita butuh pengabdian yang lebih besar. Iya. Di Pasaman itu kan APBD kita itu pada waktu saya mula-mula masuk itu tidak sampai 1 triliun. Dan kalau sudah dikurangi belanja pegawai, belanja yang lain-lain itu, sedikit dia yang bisa kita bawa untuk pengabdian. Sangat bohong sekali kalau kita sebagai politikus tidak membawa dana ke masyarakat, ke konstituen kita. Iya, benar. Nah, saya waktu mula-mula di kabupaten itu saya konsen juga terhadap sosial masyarakat. Makanya saya waktu itu memilih di Komisi 5 berarti. Bukan, pada waktu itu Komisi C namanya. Oh, Komisi C. Kesra, dia kesehatan, pendidikan. Oke, baik. Lalu sekarang di Komisi 4 kenapa pindah? Sebenarnya saya dulu kan di Komisi 5 juga. Saya konsen dulu di sosial masyarakat. Oke. Tapi setelah saya lihat juga Pasaman itu masih daerah tertinggal, saya di praksi waktu itu karena kita ada kewajib apalah namanya, sudah adat atau di tatip kita itu kan boleh pindah setelah 2,5 tahun. Kita rapat dipimpin oleh ketua praksi Pak Hidayat, yang sudah senior di DPRD ini DPRD. 2 kali dia, dan dia juga basicnya sama dengan saya pernah wartawan, pernah LSM. Dari aktivis jalanan jadi cepat, juga. Ya, aktivis jalanan juga. Jadi cepat connect lah. Iya. Pada waktu itu saya meminta kepada ketua komisi Pak ketua praksi Pak Hidayat supaya saya di Komisi 2 bidang pertanian. Oke. Bidang pertanian. Tapi disampaikannya di rapat itu, dia manggil saya kadang Om Juntak. Bang Juntak. Bang Juntak begitu. Saya di sini nama keren saya Juntak gitu loh, Bang Juntak gitu. Saya memanggil orang juga pakai abang, sudah kebiasaan di kampung. Dan itu bisa membuat lebih dekat juga sebenarnya. Iya, ya? Seperti adik tadi awal-awalnya bilang Pak gitu, saya nggak nyaman kalau Bapak, lebih enak Bang gitu. Jadi setelah rapat di praksi, kan ditanya satu-satu nih. Maunya di mana? Kalau praksi, talentanya kemana gitu loh. Talentanya kemana gitu ya? Talentanya kemana. Saya pada waktu itu minta ke Komisi 2 membidangi pertanian. Karena saya sekarang sedang betul-betul konsen tentang pertanian. Bicara tentang itu, saya pernah lihat nih video abang. Iya. Di Facebook. Iya. Nah, ini pemirsa juga bisa lihat videonya Bang Khairuddin Simanjuntak pada saat rapat paripurna DPRD. Pimpinan. Silakan duduk di sini. Enggak, pimpinan. Sebentar dulu. Silakan jam beda duduk sampai gini, biar nanti sekalian aja nanti. Ya. Terima kasih pimpinan. Saya ingin mendapat penjelasan yang jelas dulu. Bagaimana tentang surat Direktur 2018 itu? Karena sangat berpengaruh tentang PAD. Di mana berpengaruh tentang PAD? Karena inilah awal laju pertumbuhan di Pasaman Barat dan kabupaten kota lainnya apabila tetap surat ini, karena para kacak setelah debitur dari kampung saya ini Panti misalnya Pasaman datang sudah dibatasi dengan surat direktur tersebut. Sementara di Kota Padang karena di Pasaman tidak ada kawan direksi atau yang lainnya, di Kota Padang ada, bisa lolos. Jadi untuk itu kepada kita bersama tolong dievaluasi surat ini. Tolong supaya nanti PAD kita itu naik, karena debitur-debitur di atas 5 miliar itu akan datang berbondong-bondong kalau surat ini tidak ada. Ini mohon juga jadi pembicaraan di badan ini kira-kira pimpinan. Di sidang itu kenapa sih segitu getolnya, segitu kerasnya memperjuangkan Pasaman di situ, Bang? Saya kan dipercayakan oleh masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat. Daerah saya daerah tertinggal. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya awalnya mau di Komisi 2. Tapi ada pemikiran dari ketua praksi Pak Hidayat,
seandainya di Komisi 4 pun, pertanian tidak akan bisa lepas. Kan? Oke. Kenapa? Karena dengan membantu infrastruktur, Itu juga membantu pertanian. membantu pertanian juga. Ke jalan-jalan usaha tani, ke jalan kolam masyarakat, ke jalan kebun masyarakat. Karena biar bagaimanapun hasilnya, kalau infrastruktur ini tidak bagus, nilai ekonomis, contoh nih, jagung. Kalau di tepi jalan dia, akses mobil sudah sampai, misalnya 4.000 harganya. Tapi karena dia jauh, daya angkutnya akhirnya jadi 3.000. Tentu kalau saya di Komisi 4, membidangi infrastruktur salah satunya, juga bidang pertaniannya sudah terperhatikan. Sekali berlayar, 1-2 pulau terlewati. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu ini, sudah lama sekali, pada saat saya jalan ke Pasaman itu jalannya memang kecil sekali dan banyak lubangnya sih pada saat itu. Iya, sebenarnya kalau Pasaman itu kan identik dengan pertanian. Iya. Kalau kita genjot dari yang lain, gimana membilang? Jalan dari Bukit Tinggi ke Pasaman kan berkelok-kelok. Iya, berkelok dan jangankan jauh perantau, sekali. Iya, jangankan orang lain. Saya saja yang hampir boleh disampaikan sekali seminggu dari dulu. Sekarang sekali seminggu, bisa 2 kali seminggu kalau saya pulang. bolak-balik Pasaman. Masih tetap tidak pernah nyaman perut ini di tikungan yang begitu tajam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Sikaping tersebut. Lalu dari pemerintah sendiri apa yang dilakukannya? Karena itu sudah dari dulu seperti itu, apa tidak ada terobosan-terobosan? Sebenarnya sudah banyak, cuman kan dia ada kewenangan-kewenangan. Iya. Kewenangan bupati, kewenangan kami sebagai anggota DPRD, itu kan kewenangan pusat. Kewenangan pusat, ya mudah-mudahan lah ke depannya ada anggota DPR RI dari Pasaman. Amin. Amin. Bapak. Oh, Kita bisa doakan- saja. kita Bisa doakan saja. ya, Pak ya. Amin. Bisa Nah, saja. Bicara tentang infrastruktur lagi nih Pak, di daerah Pasaman, bagaimana sih pandangan Bapak melihat pemerintah kita, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat ya? Saya terhadap kalau bicara pembangunan di tentang sana? APBD, kue pembangunan di Sumatera Barat ini, makanya saya sering agak keras waktu rapat itu dengan TAPD. Seakan-akan Pasaman Barat itu seakan-akan dianaktirikan oleh pemerintah provinsi ini. Seakan-akan. Seakan-akan. Makanya saya kalau rapat dengan dinas terkait, Ya. kadang biar bagaimanapun karena saya lama di terminal ya, Ya. sifat yang itu muncul sesekali dengan gebrak meja. Kadang sebenarnya bukan emosional karena dorongan. Kita kan juga melihat media sosial setiap hari. Iya, benar. Melihat media sosial setiap hari, ada aktivis-aktivis juga yang menyampaikan bagaimana sih kampung kita ini. Kenapa dari masyarakat kita di sana, kenapa jalan-jalan usaha tani? Gimana mempercepatnya? Setelah walaupun sudah seperti itu nih, Abang, ini kenapa belum juga cepat, tapi kenapa belum terlaksana juga? Makanya, Percepatan pembangunan di sana. iya, di RPJMD yang kita susun bersama dengan gubernur kan pembangunan yang berkelanjutan. Kemarin saya juga kebetulan ditempatkan di Badan Anggaran. Iya. Sejak jadi anggota DPR di provinsi ini, kata ketua fraksi, talenta saya memang cocok juga di Badan Anggaran. Seperti saat ini saya sudah 5 hari tidak pulang. Kita rapat kadang sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Sabtu Minggu juga tetap. Hari Minggu juga kita masuk. Nah, Membahas kemarin anggaran. kita membahas tentang PAD, Ya. pendapatan asli daerah, baik dari distribusi maupun pemasukan dari BUMD kita. Saya keras juga harus tambah dari kita rapat dari restribusi ini, dari restribusi itu, kita tak keras kita berdebat sangat alot dengan TAPD. Kemarin saya hadirkan, saya meminta Bank Nagari harus dihadirkan. Iya, lalu apa yang Ya dihadirkan. Kenapa bisa begini? Kita pertanyakan, kita harus tambah. Target untuk 2023 itu kita harus tambah karena ini sangat erat kaitannya untuk yang kita bawa ke daerah. Oke, berarti Dan Bapak, begitu juga anggota dewan yang lain. berarti Bapak sudah ada ancang-ancang ini untuk 2023 itu terobosan apa yang mau Bapak lakukan di Pasaman? Ya yang jelas kita pada hari ini rapat tentang PAD dulu. Oke. Kita genjot dulu PAD ini, baik dari pajak kendaraan,
Kan banyak ini di Sumatera Barat pajak kendaraan yang belum kita kalau perlu sampai ke Nagari Samsat ini. Iya. Ada mobilnya, memang sudah mulai banyak, tapi kita harus genjot terus. Bahwasanya UPT Samsat itu harus bekerja keras mendatangi segala macam kepada masyarakat supaya pajak kendaraannya dibayar. Apalagi sekarang ada peraturan polisi Ya. sudah mau menerapkan undang-undang bahwa setelah 2 tahun tidak dibayar pajak dianggap bodong. Tapi itu kan masyarakatnya sendiri yang bandel. Tapi itu kan juga ada faktor lain. Sebenarnya tidak. Kita senyum aja. Kenapa kadang-kadang ada di masyarakat itu menyatakan kita mau bayar kok, pelayanannya masih kurang sulit. memuaskan. Benar. Itu yang kita bicarakan dengan kepala Bapenda kita yang membawahi UPTD itu. Kita maunya masyarakat itu datang kalau perlu dibuatkan anggaran untuk membuat kopi gitu loh. Iya benar. Tapi saya bicara Pelayanan masalah, yang smile. bicara masalah membayar pajak nih Pak ya. Ini saya Iya. ceritain pengalaman saya. Kan saya kalau sekarang sistemnya udah online ya, saya nih di Padang nih. Saya kalau bayar pajak tuh mesti ke Bukit Tinggi dulu gitu. Ya, itu yang kita genjot kemarin. Kita yakin dan percaya pajak kendaraan ini akan menyumbang pembangunan yang sangat tinggi. Iya. Apabila pelayanan kita maksimal. Benar. Kalau berbasis IT gitu. Iya, berbasis IT. Nah, terus sosialisasi ke masyarakat, kita datangi dengan mobil, senyum kita. Jangan orang itu sudah mau membayar pajak, mohon maaf dalam tanda petik dipersulit. Saya merasakan itu sekali, Pak. Ya, itu yang kita lihat di lapangan. Makanya kita yakin pajak dari sumber untuk pembangunan ini, kalau kita dengan senyum, dengan ramah, kita datangi, kita buat sosialisasi di kantor Wali Nagari, kita dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita menginginkan UPT ini malah ke masjid, disampaikan juga meminta waktu sedikit kepada pengurus masjid sebelum Jumat. Kami begini loh, bukan hanya surat. Ayo, kalau perlu dilelang ini, kepala UPT Samsat ini dilelang. Dilelang seperti Bukan karena kita mengangkat pejabat itu, bukan karena sesuatu gitu loh dalam tanda Iya. petik. Tapi Dilelang dia, dilelang secara terbuka untuk para pegawai. oke. Nah, dibuat tes begitulah. Tes ini kita bawalah akademisi-akademisi. Pertama, kita buat yang siap bekerja dalam tekanan. Terus yang siap bekerja dengan senyum, yang siap bekerja dengan ikhlas. Apakah Bapak sudah menyampaikan itu di rapat? Iya, kita sampaikan kemarin. Kadang-kadang saya penyampaian saya, coba adik bayangkan ini. Iya. Ngomong aja kayak gini, bagus-bagus, suara saya sudah menggelegar. Apalagi saya marah, wah. Kadang-kadang, tapi setelah saya selesai rapat, saya akan mendatangi teman-teman TAPD, mohon maaf. Saya kadang-kadang karena tekanan juga dari masyarakat, makanya begini. Saya kan jauh dari Pasaman. Iya, dari Pasaman di jauh sini. sekali dan sampai di- Itu harapan masyarakat, konstituen saya, untuk membangun Pasaman Barat itu juga besar. Pesan dari masyarakat Pasamannya sendiri yang disampaikan ke Bapak, yang akhirnya Bapak sampaikan pada saat sidang itu, apa aja sih Pak? Iya, pesan tolong diperhatikan ini. Kalau kami sakit, diurus. Nah, pelayanan kepada kami, tolonglah. Yang kami dapatkan dari negara ini kan cuma pelayanan. Pelayanan, paling juga pendidikan gratis. Kalau Pasaman sekarang kebijakan bupatinya juga dulu, kalau untuk berobat kan sudah gratis. Iya. Dari kami ambil dulu waktu saya anggota dewan di kabupaten, Pak Bupatinya juga punya kebijakan kesehatan gratis. Alhamdulillah sekarang juga begitu. Nah, begitu dia. Oke. Tapi untuk infrastruktur ini masih banyak di daerah kita itu yang belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan roda 2 pun masih malah ada di kampung kita di sana, Patomuan namanya, Jorong Pertemuan Nagari Muara Sungai Lolo. Harus naik perahu 3 jam. Harus naik perahu 3 Turun jam dari dulu. mobil, naik perahu 3 jam. Yang anehnya katanya, saya juga baru sekali ke sana. Sebelumnya saya tidak ke sana. Kami ini lacok dikunjungi pejabat, Pak. Katanya, gubernur pun lah kasih alun-alun perubahan, katanya. Ini kan beban batin buat saya ini. Benar sekali. Ini sebenarnya penyampaian gubernur lah kasih alun-alun perubahan. Itu juga jadi penyampaian kiasan buat saya. Seakan-akan Bapak mengalok kasiko. Apakah itu jadi beban buat kita ini, Muara Sungai Lolo, ada Sopan begitu. Kampung-kampung di kampung kita itu
ada Dua Koto, Sigalobor, Sinuangon. Dan itu masih sangat sulit sekali akses ke daerah-daerah. Masih sangat sulit. Malah kalau ada yang sakit, ada yang mau melahirkan, ditandu dia. Ini kita lihat di media sosial berseliweran, dikirimkan ke kita. Apa tidak jadi beban ini? Apakah itu sudah sampai ke telinga gubernur? Ya Allah, saya yakin dan percayalah. Semua kita ini kan para pengurus negara ini. Saya yakin mulai dari tingkat jorong, tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, sampai semua kan sudah memiliki media sosial. Lalu apa Yang pas kita bangun sudah melihat. Iya. Lalu apa tanggapannya, Pak? Itu kita keras. Saya menyatakan dengan keras bahwa Pasaman Barat itu adalah Sumatera Barat. Ya mohon jangan dianaktirikan begitu loh. Pembangunan itu yang berkeadilan. Jangan menumpuk di suatu tempat. Setelah kita duduk jadi gubernur itu, jadi anggota DPR itu, kita kan milik semua rakyat. Iya. Bukan dari partai kita yang mengusung. Kayak saya bukan yang saya perhatikan konstituen yang memilih Gerindra saja, tidak. Makanya saya dengan teman-teman yang lain di Badan Anggaran punya visi yang sama, menaikkan anggaran dulu. Menaikkan anggaran. PAD. Menaikkan PAD, juga meminta ke pusat. Setelah sampai dia nanti di Sumatera Barat, inilah yang akan kita bawa ke daerah masing-masing. Dari 65 anggota Dewan. Cuman saya meminta kepada pemerintah provinsi di bawah Buya Mahyildi. Pasaman itu Sumatera Barat dan Pasaman Barat itu. Masih Sumatera Barat, ayo berbagi. Kenapa sih? Seakan-akan dalam tanda petik dianaktirikan. Ini saya membuat kadang-kadang gebrak meja. Nggak bisa menerima batin saya. Oke. Gitu. Tapi tidak, jangan nanti seakan-akan, oh karena dia tidak mendukung waktu pemilu. Tidak. Kita sudah selesai, pemilu sudah selesai. Dan Buya itu adalah gubernur kita. Audi wakil gubernur kita. Jadi walaupun seperti itu, tolonglah diperhatikan. Walaupun Ayo sama-sama. Ayo kita sama-sama. Program itu kan program pemerintah, bukan programnya Khairuddin Simanjuntak, bukan programnya fraksi Gerindra, bukan programnya fraksi Demokrat, bukan programnya PDI. Secara atur. Hanya saja sampai ke telinga Khairuddin Simanjuntak lah yang menyampaikan. Yang menyuarakan. Dan gubernur kan sering ke sana juga. Iya. Ayo, dan sudah melihat bagaimana pertemuan, bagaimana jalan. Coba bayangkan di 2022 kemarin, tidak 1% pun dinaikkan di RK awal. Setelah kita bicara keras, jalan dari Tapus ke Muaro Sungai Lolo itu, alhamdulillah akhirnya dianggarkan 8,7 miliar. Yang sekarang sedang bekerja. Dan begitu juga dari Pantai ke Simpang 4. Sudah dijalankan juga? Sudah. Dan sekarang terjadi lagi, setelah kita lihat pengajuan daripada OPD terkait, ya. Panti Simpang 4 itu 0. 1 juta cuman. Buat apa? Cuma 1 juta dianggarkan. Kenapa saya tidak? Yang sehari-hari kita lalui. Dari Panti ke Dua Koto juga. Ke kampung saya, yang orang tua saya banyak di Dua Koto, di Cubadak, Simpang Tonang. Yang melalui jalan itu, bunyi-bunyi katanya. Kalau mobil bagus kalau mobil yang sudah dapat tentu lubang-lubang. Itu jalannya masih tanah? Bukan tanah, cuman jalan yang sudah rusak. Sudah rusak. Jalan provinsi beraspal tapi sudah rusak. Ya. Ini sampai sekarang belum. Ini nanti yang pembahasan anggaran itu kalau sudah ke belanja, yang akan saya suarakan jalan-jalan provinsi yang ada di Pasaman dan Pasaman Barat. Oke. Di samping juga sungai. Sungai? Untuk pertanian, jalan-jalan usaha tani, bantuan-bantuan hibah buat ibu-ibu Wiri Yasin, bantuan untuk kelompok wanita tani, kelompok tani, bajak singkal. Oke. Pak, tadi saya dengar ada pengumuman, sepertinya Bapak sebentar lagi harus rapat nih, Pak. Iya. Iya, jadi saya sedikit lagi nih, Pak, terakhir mau tanya sama Bapak. Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk pembangunan dan juga Pasaman itu kan daerah pertanian ya Pak ya? Iya. Dan kalau nggak ada pertanian kita juga nggak bisa makan. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah? Kalau Pasaman dan Pasaman Barat itu, kalau Pasaman itu boleh dibilang 80% lebih
adalah petani. Iya. 80-90 lah. Kenapa saya sampaikan petani? Karena di samping dia mungkin polisi, pegawai negeri, tentara, anggota DPR, dia juga sekaligus jadi petani. Oke. Kalau di Pasaman Barat ada juga nelayan. Ya. Wahai pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pak Gubernur, Pasaman dan Pasaman Barat itu adalah bagian daripada Sumatera Barat. Mohon jangan dianaktirikan tentang kue pembangunan tersebut. Tidak usahlah kami, anggota DPRD yang 9 orang dari Pasaman Barat itu seakan-akan oposisi terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami semua menyatakan hal yang sama dengan berbagai cara. Kalau saya mungkin dengan sampai hentak-hentak meja begini, kadang Dengan karakter yang berbeda-beda ya, Pak? dengan karakter yang berbeda-beda berjuang untuk Pasaman dan Pasaman Barat itu. Pak Gubernur, saya sering ditanya wartawan, Pak Gubernur, saya sampaikan pemerintah, TAPD, Pasaman dan Pasaman Barat itu juga bagian daripada Sumatera Barat. Jangan dianaktirikan dong tentang pembangunan, tentang uang APBD ini. Kue itu ayo kita bagi. Itu aja harapan saya. Oke, ya. Semoga didengarkan oleh pemerintah kita di Provinsi Sumatera Barat dan juga semoga perjuangan Bang Juntak untuk daerahnya di Pasaman dan Pasaman Barat ini berhasil untuk kedepannya. Amin. Dan juga bagaimana rasa cinta masyarakat dari daerah itu kepada Abang dan juga rasa cinta Abang ke daerahnya di Pasaman dan Pasaman Barat juga tersampaikan. Ya pemirsa, itulah sosok Abang Khairuddin Simanjuntak, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berjuang dari nol sampai menjadi sosok yang pucuk pengharapan bagi masyarakat di Pasaman dan Pasaman Barat, daerah dia di Sumatera Barat. Ya pemirsa, terus saksikan Parlemen Sumbar hanya di YouTube DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ya Pak, Bang, terima kasih sekali sudah berdiskusi dengan saya. Saya sangat termotivasi dengan apa yang Abang sampaikan. Bang, ini kan sekarang udah jadi anggota Dewan nih Bang. Selanjutnya apa Bang? Saya lihat di media sosial nih, di Facebook, di mana-mana. Sepertinya banyak masyarakat yang mengharapkan sosok Bang Juntak ini jadi bupati. Wah, gimana Bang? ada ini sih. Memang ada saya lihat di media sosial. Dan juga kemarin ada survei-survei yang dibuat oleh aktivis-aktivis. Nama Bang Juntak itu masih yang tertinggi kalau di media sosial surveinya. Kalau masyarakat, saya lihat nanti berharap kita mau jadi Bupati Pasaman. Sebenarnya saya juga sudah deklarasi. Tapi tentu nanti survei terakhir bagi saya dan partai itu di pemilu. Apabila banyak masyarakat nanti memilih saya jadi anggota dewan kembali, suaranya banyak, tentu survei itu menyatakan masyarakat cinta ke saya. Iya. Dan kalau didukung partai dan diperintahkan oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, saya insya Allah juga mohon doa kepada masyarakat Kita doa. Pasaman, teman-teman Pasaman Barat, supaya Tuhan memberi amanah kepada saya untuk menjadi Bupati Pasaman. Insya Allah kita doakan, dan saya yakin kecintaan masyarakat Pasaman dengan apa yang sudah Bang Juntak lakukan di sana tidak diragukan lagi, insya Allah. Ya. Oke, baik. Ya pemirsa, itulah sosok Khairuddin Simanjuntak, seorang anak dari kampung Pasaman yang berjuang dari kecil hingga menjadi pucuk pengharapan bagi masyarakat dari daerah asalnya, sekarang sudah berada di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga cerita dari beliau dapat menginspirasi masyarakat dan juga anak-anak dari daerah untuk bisa terus berjuang mencapai cita-citanya. Saya Rukbiah Natasha mohon undur diri, tetap saksikan Parlemen Sumbar hanya di YouTube DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak.